Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat At-Thariq, surat nomor 86, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 17. Ayat 1 sampai dengan ayat 17 kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala semoga segera mencabut penyakitnya dan memberikan kesehatan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah mengikuti kajian ini, selamat memperhatikan, selamat merenungkan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rezekinya, memberikan keselamatan dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah surat At-Thariq, surat nomor 86 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyama'i watta'if wa ma adraka ma tariq najmu syaqib in kullu nafsin lama 'alaiha hafid falyanduril insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang
Maha Pengasih. Demi langit dan yang datang pada waktu malam, dan apakah yang membuat engkau tahu apakah yang datang pada waktu malam itu? Yaitu bintang yang mempunyai sinar tembus. Tiap-tiap jiwa tidak ada satupun yang tidak mempunyai penjaga. Maka hendaklah manusia suka memperhatikan dari bahan apakah ia diciptakan. Ia diciptakan dari air yang memancar. Artinya keterangannya adalah sebagai berikut. Torik berasal dari kata toriko, artinya mengetuk sesuatu. Makna aslinya yang datang pada waktu malam. Karena orang yang datang pada waktu malam menemukan pintu sudah dikunci, ditutup, sehingga diperlukan mengetuk pintu itu. Yang dimaksud yang datang pada waktu malam di sini ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya Quran suci juga terjadi pada malam yang diberkahi. Terdapat di dalam surat nomor 44, yaitu surat Ad-Dukhan, ayatnya ayat 3, juga di dalam surat nomor 97, yaitu surat Al-Qadar, ayatnya ayat 1. Adapun alasannya ialah karena Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam muncul pada waktu kegelapan melanda seluruh muka bumi, dan tidak ada orang lain selain beliau yang memerlukan mengetuk pintu yang tertutup bagi beliau dan diikat dengan palang yang kuat. Menarik perhatian sekali bahwa Nabi Isa mengibaratkan kedatangannya seperti pencuri. Bunyinya, jikalau tuan rumah sudah mengetahui pada waktu yang mana pencuri datang, tidak dapat tiada berjaga-jagalah ia. Oleh sebab itu hendaklah kamu juga bersedia, karena anak manusia akan tiba pada suatu saat yang tiada kamu sangka-sangka. Kitab Matius pasal 24 ayat 43 dan ayat 44. Dapat kiranya ditambahkan bahwa torik juga digunakan sebagai nama bintang pagi, karena bintang itu terbit pada waktu berakhirnya waktu malam. Tetapi kata torik yang berarti bintang pagi diterapkan terhadap orang besar atau kepala suku, sebagaimana diungkapkan oleh Hindun
pada waktu perang Uhud sebagai berikut. Kami adalah anak perempuan Thorik atau bintang pagi. Yang dimaksud ialah anak perempuan kepala suku, yang beliau ini diibaratkan bintang karena keluhurannya. Dalam ayat ketiga, Thorik atau yang datang pada waktu malam disebut bintang yang mempunyai sinar tembus. Ini menunjukkan bahwa yang datang pada waktu malam ialah bintang yang gemerlapan sinarnya, sehingga segala kegelapan akan hilang oleh sinarnya. Penjelasan berikutnya. Walaupun arti ayat ini bersifat umum, yakni bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti diadakan penjagaan sehingga manusia tidak dapat lolos dari akibat perbuatan itu. Namun ayat ini juga memberi hiburan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa musuh beliau tidak mampu membencanai beliau, dan pada suatu saat mereka akan mendapatkan hukuman. Ini dijelaskan seterang-terangnya dalam akhir surat ini. Kita lanjutkan lagi ayat 7 sampai dengan ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ruju min baini sulbi wa taraib innahu ala raj'ihi la qadir yauma tubla syarair fama lahu min quwwati wala nasyir wa syama'i datil ruj'i wal ardi datil dod'i innahu la qawlun fadl wa ma huwa bil hazl. Artinya, yang keluar dari tempat antara punggung dan iga. Ayat sebelumnya, ayat 6, ini saya bacakan ulang. Ia diciptakan dari air yang memancar, yang keluar dari tempat antara punggung dan iga. Sesungguhnya ia berkuasa untuk mengembalikan dia hidup kembali pada hari tatkala barang-barang yang tidak kelihatan ditampakkan, lalu ia tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai penolong. Demi langit yang memberi hujan dan demi bumi yang membuka dengan tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya itu adalah sabda yang memutuskan, dan itu bukanlah senda gurau. Artinya atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 7,
Yang dimaksud air yang memancar ialah air mani atau sperma. Kalimat antara punggung dan iga adalah pernyataan pelembut untuk menyatakan hal yang tidak pantas diucapkan secara terang-terangan. Pernyataan yang serupa termuat di dalam sebuah riwayat hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut: barang siapa memberi jaminan kepadaku tentang barang yang terletak antara dua rahangnya dan barang yang terletak antara dua kakinya, maka aku akan menjamin surga kepadanya. Kitab Misyikat pasal 24 ayat atau nomor 10. Adapun yang dimaksud ialah orang yang dapat mengendalikan mulutnya, lisannya, dan mengendalikan syahwatnya. Keterangan atau penjelasan berikutnya pada ayat 9. Hendaklah diingat bahwa ini adalah gambaran tentang hari kiamat. Barang-barang yang tak kelihatan ialah buah perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang ini akan ditampakkan seterang-terangnya dalam bentuk surga dan buah-buahan bagi perbuatan baik, dan dalam bentuk neraka dan rantai bagi perbuatan buruk. Selanjutnya penjelasan pada ayat 11. Raj'i bentuk infinitif dari kata raja'a, maknanya kembali, artinya hujan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan itu berkali-kali, atau karena air hujan itu dinaikkan dari langit dalam bentuk uap lalu dikembalikan ke bumi dalam bentuk hujan. Adapun yang dimaksud sama atau langit di sini ialah awan. Penjelasan berikutnya pada ayat 13. Yang dimaksud sabda yang memutuskan ialah Quran suci. Sama halnya manakala turun hujan, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, demikian pula manakala orang atau manakala datang wahyu ilahi, bangsa yang mati pasti dapat hidup kembali, dan tidak ada usaha dari siapapun yang dapat merintangi gerak majunya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang di sini yang dimaksud hidup adalah hidup rohaninya. Kata-kata tidak mempunyai kekuatan dan tidak pula penolong yang disebutkan di dalam ayat nomor 10 mengisyaratkan jatuhnya hukuman bagi kaum kafir. Kita lanjutkan ayat 15 sampai dengan ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yaqiduna kaida wa aqidu kaida
famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Sesungguhnya mereka merencanakan sebuah rencana, dan aku pun merencanakan sebuah rencana. Maka berilah tangguh kepada orang-orang kafir, biarkanlah mereka sejenak. Maha benar Allah beserta firman-firmannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 17. Segala macam keraguan-raguan yang berhubungan dengan arti surat ini dilenyapkan semuanya oleh 3 ayat terakhir ini yang menerangkan rencana para musuh untuk memusnahkan kebenaran. Tetapi rencana Tuhan tidak akan menemui kegagalan dan dunia akan menerima kehidupan. Akan tetapi Nabi suci Muhammad SAW diperintahkan menanti sebentar, dan rencana Tuhan tetap berlaku pada zaman sekarang ini. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bisa bermanfaat di dalam rangka kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ini semua semoga dapat meningkatkan ilmu dan perbuatan baik kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.